Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1, pada kali ini kami akan membahas tentang Perdagangan internasional. apa sih perdagangan internasional itu? Mau tahu apa itu perdagangan internasional? Tonton sampai habis ya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Menurut Deliarnov tahun 2010, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, tetapi juga bermanfaat di bidang politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Faktor apa saja yang terjadi pada perdagangan internasional? Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Namun di sisi yang lain, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut cenderung terbatas. Lalu yang kedua, yaitu pergeseran selera. Pertukaran budaya tertentu saja dapat menghasilkan pergeseran selera. Kemudian pergeseran selera masyarakat menghasilkan keinginan, want, dan kebutuhan, need. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi. Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Yang keempat, perbedaan keunggulan yang dimiliki suatu negara. Alasan berikutnya yang mendasari terjadinya perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan keunggulan antar negara. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Adam Smith menyatakan bahwa dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki, baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang diperkembangkan. Dan yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, di mana suatu negara tetap dapat melakukan perdagangan internasional, asalkan negara tersebut menghasilkan barang dengan penggunaan fungsi faktor produksi lebih produktif dan lebih efisien dibanding dengan negara lainnya. Dan yang ketiga, ada teori keunggulan kompetitif. The Competitive Advantage of Nation tahun 1990 yang dikemukakan oleh Michel E. Porter adalah tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi atau sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan. Dan yang keempat, teori Heckscher-Ohlin atau HO. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, ekonom asal Swedia, menyatakan bahwa perbedaan produktivitas karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki tiap-tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang. Faktor produksi. Perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, manfaat di bidang ekonomi. Manfaat perdagangan internasional bagi negara pengekspor yaitu untuk memperoleh keuntungan atas spesialisasi produk, memperluas pasar produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bagi negara pengimpor, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, tercukupinya persediaan barang atau jasa, dan tercapainya stabilitas harga di negara tersebut. Yang kedua, manfaat di bidang sosial perdagangan antar negara. Dunia dapat memberikan dampak sosial yang positif, seperti mempererat persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar negara, dan mengembangkan kepedulian terhadap negara lain. Dan yang ketiga, manfaat di bidang budaya. Manfaat perdagangan internasional di bidang budaya antara lain mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain, memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kebudayaan.
dan memberikan peluang akulturasi budaya bersifat positif. Dan yang keempat, di bidang politik, negara-negara melakukan perdagangan internasional dapat memperkuat hubungan diplomasi antar negara, mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara-negara tersebut. Yang kelima, manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perdagangan. Perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang, memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih, serta meningkatkan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Negara-negara melakukan perdagangan internasional akan memperoleh manfaat dalam hal peningkatan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara. Pertama ada ekspor. Ekspor itu kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Dan yang kedua itu impor. Nah, impor itu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor. Contohnya, jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Dan yang ketiga, ada barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Contohnya, menukar minyak sawit dengan peralatan tempur. Dan yang keempat, ada konsinyasi. Konsinyasi itu sistem transaksi dengan sistem menitipkan barang. Dan yang kelima, ada package deal. Merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Dan yang keenam, border crossing. Nah, border crossing itu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dengan berdasarkan perjanjian tertentu. Dan yang ketujuh, sea border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Dan yang kedelapan ada overland border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Mekanisme kontrak perdagangan internasional atau yang disebut sales kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Dalam sales kontrak, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam kontrak perdagangan internasional, yaitu eksportir atau penjual yang memiliki barang yang akan dijual. Selanjutnya ada importir yang bertindak sebagai pembeli atau buyer yang akan membayar sejumlah nilai tertentu kepada penjual atau seller. Importir memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar terhadap barang yang dipesan, baik risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan masuk, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Ketiga ada indentor yang dimana merupakan seorang peminat selain importir yang ikut serta dalam perdagangan, namun melakukan pemesanan kepada importir bukan eksportir. Selanjutnya ada pihak lainnya, yaitu pihak-pihak pendukung yang akan mendukung suksesnya transaksi penjualan. Pendukung tersebut adalah antara lain bank-bank devisa, badan usaha transportasi, maskapai pelayaran, perusahaan asuransi, surveyor, dan otoritas kepabeanan. Selanjutnya ada terminologi penyerahan barang. Terminologi dalam KBBI merupakan istilah atau peristilahan. Terminologi penyerahan barang ini terdapat dalam Incoterms atau International Commercial Terms yang merupakan trademark milik International Chamber of Commerce atau ICC. Incoterms merupakan istilah perdagangan supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam perdagangan internasional. Istilah-istilah dalam Incoterms yang pertama adalah EXY atau Ex-Work merupakan penyerahan
yang dilaksanakan di suatu tempat milik eksportir atau di negara asal barang, seperti pabrik, gudang, dan lainnya. Selanjutnya ada FCA atau Free Carrier yang merupakan penjual menyerahkan barang kepada pengangkut dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor di tempat yang ditunjuk oleh pembeli. Ketiga ada FES atau Free Alongside Ship yang berarti penjual wajib menanggung biaya dan resiko sampai dengan penyerahan barang di samping kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Keempat yaitu ada FOB atau Freight on Board. Penjual wajib menanggung biaya resiko sampai dengan barang melewati batas pagar atau on board di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Selanjutnya ada CFR atau Cost and Freight, merupakan harga termasuk biaya barang, pemuatan, dan angkutan ke port tujuan. Ini tidak termasuk biaya bongkar muat. Selanjutnya ada CEF atau Cost Insurance and Freight. Termin ini adalah sama dengan CFR, namun juga termasuk asuransi ke port tujuan dituju. Selanjutnya ada CPT atau Carrier Paid To ketika pengangkutan atas barang ekspor menggunakan lebih dari satu alat transportasi atau multimoda. Selanjutnya ada CEF atau Carrier and Insurance Paid To. Sama dengan seperti CPT, ditambah kewajiban membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Selanjutnya ada DPU atau Delivered as Placed Unloaded. Pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan transportasi dan diletakkan di pembuangan pembeli di tempat tujuan atau pada titik yang disepakati di tempat tujuan jika ada. Selanjutnya ada DAP atau Delivery at Place. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli di terminal, dermaga, gudang pada saat barang tiba yang siap dibongkar di tempat tujuan. Dan terakhir ada DPP atau Delivery Duty Paid. Pihak petanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lainnya yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, dan pajak dari negara pihak pembeli. Tunggu dulu, belum kenalan. Saya India Adelia. Saya Putri Devani. Saya Gadis Nirmala Salsabila.